Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B dari kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai case-based learning yang kedua mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan judul High Pressure Adaptation in Deep Sulawesi Sea Cucumber Populations. Adapun latar belakang mengenai judul tersebut ialah perairan Sulawesi memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan berperan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir melalui berbagai komoditas perikanan. Salah satu biota laut yang bernilai ekonomi tinggi yang banyak dijumpai di wilayah ini adalah teripang. Teripang hidup pada perairan tenang dan jernih dengan habitat pasir berlumpur, padang lamun, serta terumbu karang. Teripang termasuk vertebrata bentik dari filum Echinodermata kelas Holoturoidea dengan ciri tubuh lunak dan memanjang menyerupai mentimun. Keberlangsungan hidup teripang dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia perairan yang menentukan batas toleransi serta kemampuan tumbuh dan berkembang secara alami. Persebaran teripang di Indonesia tergolong luas dengan sekitar 60 jenis yang ditemukan di berbagai wilayah pesisir dari barat hingga timur Indonesia. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan laut dalam di Sulawesi dapat berperan sebagai faktor seleksi alam bagi teripang. Yang kedua, bagaimana adaptasi memberat dan fisiologi sel mendukung kemampuan teripang bertahan hidup pada tekanan laut dalam yang ekstrem. Dan yang ketiga, bagaimana strategi perilaku dan pemilihan habitat mendukung kemampuan bertahan hidup organisme pada lingkungan laut dalam. Serta yang keempat, apakah adaptasi teripang terhadap tekanan lingkungan berkontribusi pada keanekaragaman dan kelangsungan hidupnya di perairan Sulawesi. Mengenai 4 rumusan masalah tersebut, adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui peran kondisi lingkungan laut dalam Sulawesi sebagai faktor seleksi alam bagi teripang. Yang kedua, mengetahui mekanisme adaptasi membran dan fisiologi sel teripang dalam menghadapi tekanan laut dalam yang ekstrim. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi perilaku dan pemilihan habitat yang mendukung kemampuan bertahan hidup teripang pada lingkungan laut dalam. Dan yang keempat, mengetahui implikasi adaptasi terhadap tekanan tinggi terhadap keanekaragaman dan kelangsungan hidup populasi teripang di perairan Sulawesi. Oke, selanjutnya ada keanekaragaman teripang di perairan Sulawesi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perairan Sulawesi memiliki keanekaragaman teripang Holoturoidea yang tinggi, dengan ditemukannya berbagai spesies seperti Holoturia vacabunda dengan tubuh silindris berwarna coklat gelap, Holoturia marmoreta dengan tubuh gemuk dan permukaan berduri, Holoturia atra dengan tubuh berwarna hitam polos dan bertubuh ramping. Kemudian ada Holoturia hyla dengan tubuh berwarna coklat krem berduri, Holoturia scabra yang memiliki kulit kasar berbintil dan warna abu-abu hingga coklat, Holoturia fuscogilva dengan tubuh yang tebal dan kokoh, Holoturia fuscocinerea, Holoturia leucospilota, Holoturia whitmae, Holoturia pervisax, Holoturia rigada, dan Holoturia soluber. Kemudian ditemukan juga spesies lain yang meliputi Stichopus horens dan Stichopus vastus yang permukaan tubuhnya kasar dan berduri, Bohatsia argus dan Bohatsia vitiensis yang tubuhnya bercorak bintik mencolok. Ada juga Actinophyta miliaris, Actinophyta axinites, Actinophyta lecanora, Actinophyta mauritiana, dan Actinophyta banwati yang tubuhnya relatif padat dengan warna gelap. Serta selain spesies yang sudah disebutkan, ditemukan juga spesies Personoturia gravei yang tubuhnya berbintik warna merah dan hidupnya di pasir dan terumbu karang, serta spesies Synapta maculata yang tubuhnya memanjang dan transparan, dan ada spesies Eleutherozoa sp yang seluruhnya tersebar pada habitat intertidal, dasar berpasir, hingga terumbu karang di perairan Sulawesi. Kondisi dari lingkungan perairan Sulawesi sendiri. Lingkungan laut di perairan Sulawesi dipengaruhi oleh faktor geologis dan oseanografi yang kompleks. Teripang umumnya hidup di habitat lamun dan terumbu karang pada perairan tenang dan tidak tercemar dengan kedalaman sekitar 1 hingga 40 meter. Namun, Laut Sulawesi merupakan salah satu wilayah laut terdalam di Indonesia, dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter dan berbentuk cekungan semi tertutup yang dipengaruhi aktivitas tektonik aktif, seperti sesar Palu Koro dan proses subduksi sehingga membentuk lereng curam, palung, dan cekungan laut dalam. Perairan Sulawesi ini berfungsi sebagai jalur Indonesian Trough Flow atau ITF yang membawa massa air Pasifik ke Samudra Hindia dan mempengaruhi struktur kolom air, distribusi suhu, salinitas, serta suplai bahan organik ke dasar laut.
Secara regional, suhu permukaan laut di Sulawesi berkisar 28,5 hingga 30 derajat Celcius dan menunjukkan variasi musiman akibat monsun Asia Australia, dengan pendinginan lokal akibat upwelling pada musim timur di Sulawesi Utara. Pada skala lokal, perairan di Pulau Sauge menunjukkan suhu 30 hingga 33 derajat Celcius, salinitas 30 hingga 32 ppt, dan pH 6, serta oksigen terlarut 2 hingga 4 mg per liter, serta kecerahan 2,07 hingga 4,32 meter, yang menandakan beberapa parameter kualitas perairan tersebut belum optimal bagi tempat hidup biota laut. Selanjutnya yaitu pada adaptasi biologis terhadap tekanan tinggi, di mana peningkatan tekanan hidrostatik pada perairan laut dalam merupakan faktor lingkungan yang penting yang mempengaruhi kehidupan organisme laut, di mana teripang atau Holotureida yang hidup di perairan Sulawesi menunjukkan kemampuan adaptasi biologis untuk bertahan pada kondisi tekanan tinggi yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur sel, aktivitas enzim, dan proses metabolisme. Adaptasi morfologis utama teripang berupa tubuh yang lunak dan elastis tanpa rangka keras, sehingga mampu mengurangi dampak mekanis tekanan air dan melindungi jaringan internal. Selain itu, teripang memiliki adaptasi fisiologis berupa laju metabolisme yang relatif rendah yang berfungsi menekan kebutuhan energi serta menjaga fungsi sel dan kerja enzim pada kondisi tekanan tinggi dan ketersediaan oksigen yang terbatas. Kombinasi adaptasi morfologis dan fisiologis ini memberikan toleransi lingkungan yang luas sehingga teripang mampu bertahan hidup dan tersebar pada berbagai kedalaman perairan, mulai dari perairan dangkal hingga pada perairan yang lebih dalam. Bagaimana kondisi tekanan laut dalam Sulawesi sebagai faktor seleksi alam? Nah, Laut Sulawesi ini merupakan perairan laut dalam dengan kedalaman sekitar 4 hingga 6 km dan dipengaruhi oleh massa air dari Samudra Pasifik melalui arus lintas Indonesia. Massa air di wilayah ini itu memiliki karakteristik suhu dan salinitas yang berbeda sehingga membentuk beberapa tipe massa air. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan terbentuknya stratifikasi perairan yang terdiri atas lapisan homogen di permukaan, lapisan termoklin, dan juga lapisan laut dalam. Lapisan termoklin dicirikan oleh penurunan suhu yang tajam, sedangkan lapisan laut dalam memiliki suhu rendah yang relatif stabil. Variasi suhu dan salinitas antar lapisan ini memicu perbedaan densitas massa air yang mendorong terjadinya pencampuran secara vertikal. Interaksi arus laut dengan topografi dasar perairan membuat kondisi fisik laut Sulawesi bersifat dinamis dan mencerminkan adanya tekanan lingkungan yang tinggi. Selanjutnya, adaptasi membran dan fisiologi sel sebagai mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu adaptasi membran sel, di mana teripang laut dalam mengalami modifikasi komposisi lipid membran, terutama peningkatan asam lemak tak jenuh yang berfungsi menjaga fluiditas, elastisitas, dan integritas membran sel pada tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu stabilitas protein dan metabolisme sel, di mana struktur protein dan enzim beradaptasi agar tidak mudah terdenaturasi akibat tekanan ekstrim, sehingga reaksi metabolik, transport zat, dan keseimbangan ion sel tetap berlangsung secara efektif. Yang ketiga, yaitu mekanisme evolusi terintegrasi, di mana komposisi adaptasi membran dan fisiologi sel merupakan hasil seleksi alam jangka panjang yang memungkinkan teripang laut dalam bertahan, tumbuh, dan bereproduksi pada habitat laut dalam yang bertekanan tinggi dan bersifat ekstrim. Baik, selanjutnya terdapat perilaku dan habitat sebagai strategi bertahan. Teripang laut dalam Sulawesi memilih habitat sedimen lunak atau lumpur yang sesuai dengan tubuh gelatinous yang dapat membantu menyeimbangkan tekanan hidrostatik ekstrim dan mencegah kerusakan fisik, dikutip berdasarkan penelitian Woody et al. 2024. Kemudian terdapat adaptasi perilaku, yaitu strategi hidup hemat energi yang diterapkan melalui aktivitas gerak minimal dan pola makan deposit feeder yang memanfaatkan detritus dan marine snow. Kemudian, beberapa spesies teripang menunjukkan berenang sesaat dapat memanfaatkan arus dasar laut untuk mencari makanan secara efisien, dikutip berdasarkan penelitian dari Gebrook dan Krementeskaya dari tahun 2024.
Baik, berikut merupakan implikasi adaptasi terhadap kelangsungan hidup dan keanekaragaman teripang. Yang pertama, terhadap kelangsungan hidup teripang. Seiring bertambahnya kedalaman laut yang dihuni, teripang cenderung menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar pula, seperti meningkatnya tekanan air dan juga kuat arus. Kondisi ini menuntut teripang untuk dapat beradaptasi melalui berbagai macam perubahan, meliputi perubahan fisiologis, morfologis, maupun perilaku. Menurut Sulyani et al. Tahun 2025, hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi dibandingkan hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya cenderung beresiko untuk mengalami penurunan populasi, bahkan kepunahan. Yang kedua, implikasi terhadap keanekaragaman teripang. Adaptasi terhadap tekanan lingkungan membentuk variasi genetik dan juga morfologi teripang melalui mekanisme seleksi alam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratu et al. Tahun 2024, spesies teripang yang hidup di wilayah pesisir cenderung memiliki tubuh silindris memanjang, dinding relatif lunak, serta papila berukuran kecil hingga sedang dengan variasi berwarna gelap. Morfologi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap fluktuasi lingkungan pesisir seperti perubahan suhu, intensitas cahaya, dan juga kondisi pasang surut air laut. Sementara berdasarkan penelitian Wody et al. Tahun 2024, teripang yang hidup pada perairan dengan kedalaman sekitar 7 hingga 15 meter cenderung memiliki tubuh lebih padat dan tebal, dinding tubuh lebih keras, serta papila dan spikula yang lebih berkembang. Karakter morfologi ini berfungsi untuk meningkatkan daya lekat pada substrat terumbu karang dan juga bebatuan, sehingga dapat mengurangi resiko teripang terbawa arus. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kondisi lingkungan laut dalam di daerah Sulawesi berperan sebagai faktor seleksi alam melalui tekanan hidrostatik yang tinggi, arus laut yang kuat, serta dinamika massa air yang hanya dapat ditoleransi oleh teripang dengan kemampuan adaptasi tertentu. Yang kedua, adaptasi membran dan fisiologi sel pada teripang berlangsung melalui penyesuaian struktur dan komposisi membran sel, peningkatan stabilitas protein, serta pengaturan metabolisme sehingga fungsi sel tetap optimal pada kondisi tekanan laut yang ekstrim. Yang ketiga, strategi perilaku dan pemilihan habitat ditunjukkan melalui kecenderungan teripang dalam memilih substrat sedimen lunak, membatasi aktivitas pergerakan, serta menerapkan pola makan sebagai deposit feeder guna menghemat energi dan meminimalkan dampak tekanan lingkungan. Yang keempat, adaptasi terhadap tekanan tinggi kondisi laut di daerah Sulawesi berkontribusi dalam membentuk keanekaragaman populasi teripang serta meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya di berbagai kondisi perairan Sulawesi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok B kelas F, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin berdiskusi silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih.